Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rindiani Eka Natasya. Saya berasal dari Prodi S1 Gizi tingkat 1 Fakultas Ilmu Kesehatan ITS PKU Muhammadiyah Surakarta. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan bab 4 tentang fungsi mikromolekul dalam tubuh manusia, yaitu vitamin dan mineral. Yang pertama ada materi. Nomor 1, definisi mikromolekul. Mikromolekul dapat didefinisikan sebagai segala bentuk molekul yang berukuran relatif kecil yang dapat digabungkan bersama untuk membentuk makromolekul, dan mikromolekul memiliki berat molekul yang rendah dan mengandung jumlah kecil atom. Mikromolekul berfungsi mengatur berbagai proses metabolik tubuh untuk menunjang fungsi kehidupan. Yang selanjutnya ada vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang dibutuhkan manusia dalam jumlah kecil. Sebagian besar vitamin yang diperlukan tubuh harus disuplai dari makanan, karena tubuh tidak mampu memproduksi sendiri atau karena tubuh hanya menghasilkan sedikit kadar vitamin dan tidak mencukupi kebutuhan tubuh itu sendiri. Nah, vitamin dibagi menjadi 13. Vitamin yang sangat esensial bagi tubuh yaitu vitamin A, D, E, dan K yang larut dalam lemak, dan vitamin B, tiamin, riboflavin, niacin, pantotenat, biotin, pyrrolidin, kobalamin, dan folat. Dan yang terakhir ada vitamin C yang larut di dalam air. 2.1 Vitamin A atau disebut juga dengan retinol. Vitamin A memainkan peran yang sangat beragam dalam fisiologi tubuh, mulai dari penyusunannya di dalam pigmen mata hingga mengendalikan ekspresi sejumlah gen yang penting. Nah, vitamin A ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada vitamin A perform yang berbentuk retinil ester, ditemukan di dalam daging, unggas, ikan, dan produk-produk susu. Yang kedua ada provitamin A yang ditemukan di dalam buah-buahan, sayur, vegetarian, dan produk nabati lainnya. Nah, sumber makanan yang mengandung vitamin A contohnya ada sayuran hijau seperti bayam, kangkung, seledri, dan lain-lain. Wortel, tomat, hati ayam, minyak ikan, susu, dan telur. Nah, jika terjadi defisiensi dapat menyebabkan xeroflatmia, nitapolia, bercak pada merah pada mata, kulit dan rambut yang kering, infertilitas, penurunan sekresi hormon tiroksin. Nah, jika terjadi kelebihan, dapat menyebabkan penglihatan kabur, nyeri tulang, mual, dan hipersensivitas terhadap cahaya. Vitamin A atau retinol atau asam retionik ini merupakan nutrisi yang penting untuk organ penglihatan. Nah, vitamin A ini baik untuk mata, pertumbuhan tubuh, pembelahan sel, kesehatan sistem reproduksi, dan menunjang sistem kekebalan tubuh atau imunitas pada tubuh. Lalu selanjutnya 2.2 ada vitamin D atau yang disebut juga kaliserol. Vitamin D adalah vitamin yang dapat larut di dalam lemak. Artinya, vitamin D bisa disimpan di dalam tubuh untuk waktu yang lama. Ada 2 jenis vitamin
D yang utama yaitu vitamin D2 dan vitamin D3. Vitamin D2 atau disebut juga ergocalciferol berasal dari tumbuh-tumbuhan. Bisa ditemukan pada beberapa jenis jamur. Nah, vitamin D berperan penting bagi kesehatan tulang dan gigi. Pasalnya, vitamin D baik untuk membantu penyerapan kalsium dalam tubuh. Vitamin D ini berperan mendukung pertumbuhan tulang dan gigi anak, serta mencegah kerapuhan atau osteoporosis pada orang lansia atau lanjut usia. Sumber makanan yang mengandung vitamin D yaitu minyak ikan, daging mentah, hati, putih telur, atau makanan yang terfortifikasi. Nah, jika terjadi gejala defisiensi dapat menyebabkan rickettsia, osteomalacia. Lalu, jika kelebihan, gejalanya seperti hiperkalsemia. Makanan sumber asli yang mengandung vitamin D dalam jumlah besar contohnya adalah air susu ibu. Ikan kaya minyak seperti salmon, tenggiri, makarel, dan dalam jumlah kecil terdapat pada kuning telur, jamur, hati sapi, tahu, dan tempe. Nah, batas aman asupan harian untuk orang dewasa sampai 4.000 IU per hari. Lebih dari 10.000 IU per hari dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan jaringan. Solusi terbaik adalah untuk memeriksakan dokter Anda sebelum mengonsumsi suplemen vitamin D. 2.3 ada vitamin E atau disebut juga dengan tocopherol. Nah, vitamin E merupakan molekul antioksidan terkait membran yang penting utama pada manusia. Vitamin ini dapat mencegah kerusakan antioksidan pada membran berlipid dengan mengikat radikal bebas. Vitamin E ini larut dalam lemak yang penting untuk menjaga kesehatan kulit, mata, otak, dan organ reproduksi pada tubuh kita. Vitamin ini memiliki efek antioksidan sehingga mampu menangkal radikal bebas penyebab penyakit. Selain dari makanan, asupan vitamin E juga dapat diperoleh dari suplemen. Nah, sumber makanan yang mengandung vitamin E ada dalam minyak sayur, mentega, daging mentah, dan ikan. Gejala defisiensinya yaitu infertilitas, gangguan kontraksi otot, degenerasi sistem saraf pusat dan tepi, dan kerusakan eritrosit. Jika terjadi kelebihan, gejalanya yaitu pendarahan, lemah otot, ventinyu, mual, dan diare. Nah, beberapa makanan sumber vitamin E, contohnya ada minyak biji gandum, minyak biji wijen, kacang almond, alpukat, dan biji bunga matahari. Minyak biji gandum disebut-sebut adalah sumber vitamin E yang paling baik untuk dikonsumsi. Kacang almond juga termasuk salah satu sumber vitamin E yang dapat dikonsumsi secara harian. Selain itu, ada juga sayuran hijau yang contohnya seperti sawi, kale, brokoli, dan ada labu, telur, dan masih banyak lagi. 2.4 Vitamin K atau disebut juga dengan Phytonadione. Vitamin K, apa itu vitamin K? Vitamin K adalah vitamin yang larut di dalam lemak yang tersedia dalam dua bentuk jenis utama disebut biloquinone yang bisa kamu temukan dalam sayuran berdaun hijau seperti sawi hijau, kangkung, dan bayam. Vitamin K akan menghantarkan kalsium ke tulang, di mana hal ini tidak hanya mencegah penumpukan plak tetapi juga berpengaruh besar dalam menjaga kepadatan tulang. Nah, vitamin K ini baik untuk pertumbuhan tulang anak. Dan juga vitamin K juga baik dikonsumsi pada lansia atau lanjut usia agar menjaga tulang mereka agar tetap kuat.
Nah, sumber makanan yang mengandung vitamin K contohnya sayuran hijau, contohnya ada kale, brokoli, asparagus, bayam, kol, labu, dan masih banyak lagi. Kacang-kacangan, daging ayam, alpukat, dan keju. Gejala defisiensinya ada pendarahan, kerusakan otak permanen, defisiensi pada bayi, penurunan massa tulang. Nah, jika terjadi kelebihan akan terjadi defisiensi pada bayi yang dapat menyebabkan gejala Daudiens, anemia, hermolitik, dan hiperbilirubinemia. Selanjutnya ada vitamin C atau yang disebut juga dengan asam askorbat. Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut di dalam air dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Vitamin C sendiri termasuk golongan vitamin antioksidan yang mampu menangkal berbagai radikal bebas yang dapat mencegah berbagai penyakit. Di sebelah kanan ini ada struktur vitamin C. Nah, sumber makanan yang mengandung vitamin C adalah buah sitrus, contohnya seperti jambu, kiwi, jeruk, limau, lemon, dan yang lain-lain. Kalau sayur hijau seperti brokoli, kale, kacang polong, kentang, stroberi, tomat, dan paprika hijau. Gejala defisiensi yaitu skorbut, gigi dan gusi berdarah, lemah otot, cepat lelah, mudah tersinggung, gangguan pertumbuhan tulang, dan anemia. Jika terjadi kelebihan, akan menyebabkan diare, mual, dan nyeri punggung. Sumber vitamin C antara lain jeruk, mangga, stroberi, nanas, tomat, jambu, kiwi, dan pepaya. Sedangkan sayuran yang dapat dijadikan sumber vitamin C seperti paprika, brokoli, kembang kol, dan kentang. 2.6 terdapat vitamin B. Vitamin B adalah salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang fungsi-fungsi organ. Terdapat 8 jenis vitamin B kompleks, yaitu ada B1 atau tiamin, B2 atau riboflavin, B3 atau niacin, B5 atau asam pantotenat, B6 atau peridoksin, B7 atau biotin, B9 atau asam folat, B12 atau cobalamin. Nah, B1 ini atau yang disebut juga dengan tiamin berperan penting untuk pertumbuhan dan fungsi organ yang sehat, termasuk otak dan jantung. Yang kedua, ada vitamin B2 atau disebut juga dengan riboflavin. Nah, tubuh membutuhkan riboflavin atau vitamin B2 ini untuk memecahkan lemak dan obat-obatan. Yang ketiga, ada vitamin B3 atau niacin. Tubuh membutuhkan niacin untuk menjaga kesehatan kulit, syaraf, dan pencernaan. Selanjutnya ada B5 atau asam pantotenat, penting untuk kesehatan otak dan sistem saraf. Lalu yang keenam ada vitamin B6 atau disebut juga dengan peridoksin. Fungsinya membantu tubuh membuat sel darah merah baru yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Ini juga membantu menjaga sistem kekebalan tubuh tetap kuat. Jadi, vitamin B6 ini atau peridoksin ini membantu tubuh untuk menghasilkan sel darah merah yang baru dan membawa oksigen ke seluruh tubuh kita agar tetap sehat, dan juga membantu imun
tubuh kita agar tetap kuat. Nah, selanjutnya ada B7 atau disebut juga dengan biotin. Fungsinya penting untuk kesehatan rambut, kuku, dan fungsi saraf. Nah, jika kekurangan vitamin B7 atau biotin ini dapat menyebabkan rambut rontok, rambut cepat patah, kuku cepat patah, dan kuku yang tidak sehat atau rapuh. Lalu ada vitamin B9 atau disebut juga dengan asam folat. Tubuh menggunakan asam folat untuk membuat DNA dan materi genetik. Jadi vitamin B9 atau asam folat ini berfungsi untuk membuat DNA pada keturunan genetik. Selanjutnya ada vitamin B12 atau cobamalamin, yaitu tubuh membutuhkan vitamin B12 untuk membentuk sel darah merah yang sehat dan mencegah anemia. Nah, vitamin B12 ini atau cobamalamin ini sangat baik untuk mencegah anemia atau kekurangan darah merah. Contoh-contohnya ada carrot atau wortel, pepaya, brokoli, peach, aprikot, labu, melon, ikan, daging merah, telur dan keju, kentang, dan paprika. Yang ketiga ada mineral. Mineral merupakan golongan nutrisi yang sangat vital untuk menjaga kesehatan tubuh. Mineral merupakan senyawa anorganik karena tidak memiliki rangka karbon. Dalam tubuh mineral bertindak sebagai faktor yang memainkan banyak peran fungsional dalam tubuh manusia. Mineral digunakan tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, pergerakan, produksi energi, serta dalam pemanfaatan dan pemeliharaan homeostatis internal. Contoh mineral yaitu yang pertama ada kalsium atau Ca, yang kedua ada fosfor atau P, yang ketiga ada besi atau Fe, yang keempat ada fluorin atau F, yang kelima ada iodin atau L, yang keenam ada natrium atau Na, yang ketujuh ada klorin atau Cl, dan kedelapan kalium atau K, yang ke-9 tembaga atau Cu, yang ke-10 magnesium atau Mg, yang ke-11 ada potasium, dan yang terakhir ada zinc atau Zn. Nah, si kalsium atau Ca ini tadi bersumber pada makanan susu, telur, dan buah-buahan. Fungsi dari kalsium sendiri yaitu pembentukan tulang dan gigi, dan selanjutnya fosfor yang bersumber pada makanan daging, ikan, dan telur. Fungsinya sendiri ada pembentukan tulang dan gigi, serta mengatur keseimbangan asam dan basa pada tubuh. Yang ketiga, sumber dari besi atau Fe, yaitu sumbernya dari susu, hati, kuning telur, dan sayur-sayuran yang berwarna hijau seperti bayam, kangkung, seledri, sawi, kale, dan masih banyak lagi. Fungsinya sendiri pembentukan hemoglobin dalam darah. Yang keempat, fluorin bersumber dari makanan kuning telur, susu, dan otak pada hewan. Contohnya seperti otak sapi, otak ayam. Dan fungsinya yaitu memperkuat gigi. Yang kelima ada iodin atau L, sumbernya dari garam dapur dan berfungsi membentuk hormon tiroksin. Yang keenam ada natrium atau Na, bersumber dari ikan, pisang, kentang, dan sayuran hijau. Fungsinya mengatur kelancaran kerja otot, terutama otot jantung, dan mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang ketujuh ada klorin atau Cl.
bersumber dari garam dapur, keju, dan sayuran hijau seperti sawi, bayam, kale, dan masih banyak lagi. Fungsinya membentuk asam lambung atau HCl dan memelihara keseimbangan cairan tubuh pada manusia. Yang kedelapan, kalium atau K bersumber dari kacang-kacangan, hati, ikan, dan garang. Fungsinya mempengaruhi kerja otot jantung, mengatur tekanan osmosis dalam sel, dan membantu mengantarkan impuls ke saraf. Kesembilan, ada tembaga atau CU, bersumber pada kerang, biji wijen, kacang mete, kedelai, jamur shiitake, biji bunga matahari, tempe, kacang polong, kacang merah, kacang lima, dan kacang walnut. Dan buah kering seperti raisin dan buah perune kering, alpukat, keju, terutama keju yang terbuat dari susu kambing. Fungsinya membantu pembentukan hemoglobin. Yang ke-10 ada magnesium atau Mg, bersumber dari makanan biji-bijian, sayuran hijau seperti bayam, kale, kol, seledri, dan masih banyak lagi. Ikan, kedelai, dan alpukat. Fungsinya mendukung struktur tulang, hati, dan menjaga keseimbangan alkalin tubuh. Ke-11 ada potasium, yaitu memaksimalkan membran sel, penting untuk ritme jantung. Dan yang terakhir ada zinc atau Zn, sumbernya dari daging, seafood, kacang-kacangan, susu. Fungsinya sintesis protein, transportasi karbodioksida, dan mempengaruhi fungsi seksual, metabolisme karbohidrat, dan menyembuhkan luka. Nah, zinc ini baik untuk menyembuhkan luka pada tubuh manusia. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah perkataan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.